Saya ingin mengawali video ini dengan mengingatkan kita akan bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada minggu-minggu awal tahun 2025 ini, pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Holding BUMN Pertambangan, Main ID, menggelar diskusi panel Mandialog dengan tema hilirisasi dan industrialisasi strategi kunci menuju Indonesia Emas 2045. Sebelum sampai ke Indonesia Emas 2045, hilirisasi dan industrialisasi pertambangan dimaksudkan untuk mencapai target PDB 2025 sebesar 8%. Di dalam diskusi itu, publik dapat mengetahui ada banyak tantangan yang harus dipecahkan dalam hilirisasi dan industrialisasi nikel dan tembaga. Misalnya, mengenai kesulitan untuk menarik mitra investor baik dari dalam negeri maupun dari FDI, Foreign Direct Investment. Kemudian mengenai pengembangan R&D, Research and Development, untuk menghasilkan produk baru dan teknologi baru di bidang pertambangan. Dan juga kesulitan dalam mendorong industri manufaktur yang dapat menyerap produk industrialisasi tersebut. Karena tren industri manufaktur Indonesia trennya menurun. Tapi dalam diskusi itu, Kementerian BUMN dan Main ID selaku holding pertambangan tetap optimis dan ingin menjadikan sektor sumber daya alam sebagai motor hilirisasi dan industrialisasi untuk menaikkan level negara Indonesia dari middle income menjadi negara maju. Di samping melakukan hilirisasi dan industrialisasi komoditi nikel dan tembaga, pemerintah juga dikatakan sedang bersiap melakukan hilirisasi dan industrialisasi bauksit, bahan baku aluminium. PT Timah akan menjadi motor dalam hilirisasi dan industrialisasi komoditi bauksit ini. Itu satu hal. Hal yang lain, jika kita melihat laporan MODI, Minerba One Data Indonesia dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kita dapat melihat bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk sektor energi dan sumber daya mineral yang mencapai 300,3 triliun rupiah tahun 2023, ternyata yang paling besar itu adalah dari komoditi batubara, bukan PNBP dari komoditi nikel dan tembaga. Kita lihat antara lain yang pertama, penerimaan negara bukan pajak dari sektor minyak dan gas bumi sebesar 117,0 triliun rupiah atau 39% dari total PNBP sektor ESDM. Yang kedua, PNBP mineral dan batubara sebesar 173,0 triliun rupiah atau 58% dari total PNBP sektor ESDM. Yang ketiga, PNBP EBTKE sebesar 3,1 triliun rupiah atau 1% dari total PNBP sektor ESDM. Yang keempat, PNBP lainnya sebesar 7,3 triliun rupiah atau 2% dari total PNBP sektor SDM. Jadi dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa PNBP mineral batubara lebih besar dibanding PNBP minyak dan gas bumi. Pada tahun 2024, realisasi PNBP dari sektor mineral batubara, khususnya dari komoditi batubara, jauh lebih tinggi dibanding komoditi nikel dan tembaga. Walaupun ada penurunan PNBP dari komoditi batubara tahun 2023 dan tahun 2022 karena
ada penurunan HBA, harga batubara acuan. Menurut Kementerian Keuangan, komoditi batubara adalah komoditi yang paling tinggi menyumbangkan PNBP di sektor minerba, yaitu sekitar 85%. Nah, pertanyaannya adalah, jika setiap tahun penerimaan negara bukan pajak dari sektor minerba yang tertinggi adalah komoditi batubara. Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah lebih mengutamakan hilirisasi dan industrialisasi komoditi nikel dan tembaga? Mengapa pemerintah tidak memiliki semangat dan keinginan yang besar seperti yang ditunjukkan dalam hilirisasi dan industrialisasi nikel dan tembaga, juga termasuk jika dibandingkan dengan komoditi timah? Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, penjualan nikel setelah hilirisasi naik 4 kali lipat hingga menembus 500 triliun rupiah. Jika memakai logika lurus, jika batubara dihilirisasi dan diindustrialisasi, maka nilai tambahnya bukankah akan naik 4 kali lipat juga? Dan bukankah akan memberikan banyak keuntungan terhadap penerimaan negara? Memang kita mendengar bahwa hilirisasi dan industrialisasi batubara menghadapi tantangan bahwa limbahnya dikategorikan limbah B3. Tetapi pertanyaannya, bukankah setiap komoditi apapun memiliki tantangannya sendiri untuk dihilirisasi dan diindustrialisasi? Ataukah ada sebab lain yang menyebabkan sektor pertambangan batubara belum menjadi sektor yang dilirik pemerintah untuk dihilirisasi dan diindustrialisasi dengan serius? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat Poltak News teringat akan tindakan Manajemen Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan pada tahun 2022 yang menyikapi temuan KPK bahwa terdapat potensi penerimaan negara yang belum tergali dari sektor minerba. Pada saat itu, Kementerian Keuangan kemudian menindaklanjuti temuan KPK ini dengan berkoordinasi dengan 4 kementerian atau lembaga untuk meningkatkan pengawasan penerimaan negara bukan pajak, mineral dan batubara. Demikian juga mengutip wawancara CNBC Indonesia dengan pengamat ekonomi Andrinos Caniago yang mengatakan sektor pertambangan, khususnya batubara, rawan jadi sumber barter politik dan uang. Semoga hal ini menjadi pemikiran kita bersama agar pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Demikian dari Poltak News. Terima kasih.